Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Santosa Pambudi, dosen Prodi Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan. Dalam hal ini kami mengampu mata kuliah Kepatuhan dan Arbitrase Syariah. Mata kuliah ini sejatinya berbobot 2 SKS. Kenapa mata kuliah tersebut penting? Perlu kami jelaskan di sini bahwa mata kuliah ini perlu diberikan karena memang banyak penelitian yang menunjukkan banyak kasus yang terjadi di masyarakat terkait persoalan-persoalan yang terjadi di perbankan syariah. Selain itu, perlu kami jelaskan pula bahwa dalam penelitian kami yang berjudul Mitigasi Sengketa Ekonomi Syariah, ternyata hasil yang menunjukkan penyebab terjadinya sengketa itu tidak lain adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Oleh karena itu, perlu sekali mata kuliah ini memang disampaikan kepada mahasiswa. Selain penelitian yang sudah kami laksanakan berjudul mitigasi yang tadi kami sebutkan di atas, kami juga sudah melaksanakan pengabdian masyarakat menjadi mediator non-hakim di Pengadilan Agama Bantul khusus perkara ekonomi syariah. Ternyata didapati data banyak sekali sengketa yang diajukan oleh para pihak untuk diselesaikan di pengadilan agama. Bahkan dalam mission statement kami menyebutkan salah satu mata kuliah yang penting dan harus ada adalah mata kuliah Kepatuhan dan Arbitrase Syariah. Mata kuliah ini secara tidak langsung akan memberikan kompetensi kepada mahasiswa paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, mata kuliah ini memberikan dasar kompetensi kepada mahasiswa tentang seluk-beluk akad yang ada di perbankan syariah. Kemudian yang kedua, selain akad, kompetensi yang akan didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah bagaimana mengetahui terkait standar operasi atau standar operasional perbankan syariah. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang akan didapatkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah bagaimana mahasiswa mendapatkan gambaran penyelesaian sengketa baik jalur non-litigasi maupun litigasi. Mata kuliah ini sejatinya full teori dengan 2 SKS. Kalau kita rinci 14 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester kita akan mendapatkan gambaran tentang akad-akad yang ada di perbankan syariah. Kemudian selanjutnya kita juga akan mendapatkan materi tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian pertemuan selanjutnya kita juga akan memberikan sub-unit yang ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya kita juga akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa baik pengawasan substantif maupun pengawasan material yang ada di perbankan syariah. Kemudian setelah ujian tengah semester baru kita akan mendapatkan gambaran terkait mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa terkait bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah khususnya di Indonesia. Baik jalur litigasi, pengadilan agama dengan kompetensi absolutnya menangani ekonomi syariah, kemudian jalur non-litigasi, ada arbitrase syariah, ada mediasi, ada konsultasi dan lain sebagainya. Untuk asesmen mata kuliah ini perlu kita sampaikan bahwa paling tidak ada 3 atau 4 hal dalam asesmen mata kuliah ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan tugas harian penilaian dari mahasiswa. Kemudian juga ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan yang terakhir ada lembar penilaian baik itu kehadiran maupun sikap ketika hadir di perkuliahan. Demikian
yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Billahi wisabilil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kuliah siang hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mas dan Mas kalian, alhamdulillah siang hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang 11 ya, terkait penyelesaian sengketa di Indonesia. Nah, kalau panjenengan masih ingat Bapak sekalian, materi kita terakhir kemarin yaitu tentang penyelesaian sengketa di perspektif Islam gitu. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, mungkin kita review sedikit tuh ya. Jika ada yang belum jelas, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya berikan kesempatan panjenengan untuk menanyakan sebelum masuk ke materi hari ini gitu ya. Biar tidak tertinggal ya. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo silakan Mbak Andi ya. Iya, Pak. Oke, silakan Mbak Andi silakan. Nah, di sini saya akan bertanya tentang apa perbedaan penyelesaian sengketa sebelum Rasul datang dan sebelum Rasul datang itu gimana, Pak? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya luar biasa Mbak Andi. Jadi beliau mempertanyakan terkait bagaimana penyelesaian sengketa sebelum Rasul hadir dan setelah Rasul hadir. Jadi Mas Mbak sekalian, kalau panjenengan kemarin masih ingat betul ya Mbak Mas sekalian bahwa penyelesaian sengketa sebelum Rasulullah SAW itu hadir atau diangkat sebagai nabi, penyelesaian sengketa yang ada di bangsa Arab itu seringkali diselesaikan kepada satu figur sentral, yaitu kepada kepala-kepala suku ya. Panjenengan masih ingat betul bahwa bangsa Arab memang terkenal atau memang sudah kita kenal secara umum. Mereka terdiri dari suku-suku. Nah, setiap suku-suku itu biasanya ada kepala sukunya. Nah, ketika anggota atau masyarakat di suku-suku tersebut terjadi sengketa, maka biasanya masyarakat itu akan melaporkan kepada kepala suku untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi subjektivitas bermain sekali Bapak sekalian. Jadi sejauh mana kepala suku menilai dan menyelesaikan permasalahan itu tergantung sejauh mana intelektual dari kepala suku itu atas permasalahan yang diajukan. Berbeda ketika Rasulullah hadir. Ketika Rasulullah hadir, kepala suku masih ada, tapi yang menjadi sentral tokoh ya penyelesaian sengketa itu adalah dari diri Rasulullah sendiri. Beliau sebagai nabi, beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai qadhi hakim gitu. Dasarnya apa Bapak sekalian? Landasan dari Rasulullah itu menyelesaikan masalah adalah dari Al-Quran atau wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau. Jadi perbedaannya jelas Mas dan Mbak sekalian. Sebelum Rasulullah hadir, masyarakat ketika sengketa itu ya, ketika terjadi sengketa, itu mereka akan mendatangi kepala suku tuh, ya, mendatangi kepala suku. Nah, kepala suku itu nanti yang akan mempertimbangkan penyelesaian sengketanya seperti apa. Jadi keadilannya Mbak Mas sekalian, keadilan itu dilihat dari subjektivitas seorang kepala suku gitu. Bisa jadi salah atau bahkan memang salah. Bisa jadi yang sengketa itu adalah keluarganya, maka nanti kepala suku itu ketika menyelesaikan menjadi tidak adil karena yang datang adalah keluarganya. Berbeda ketika Rasulullah hadir ya, Rasulullah tidak memandang itu keluarganya, itu masyarakat, keluarga, anggota. Kalau posisi Allah sudah menurunkan wahyu tentang masalah tersebut, selesai clear. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Jadi sengketa sebelum Rasul hadir itu diselesaikan oleh kepala suku. Kalau setelah Rasulullah hadir itu diselesaikan oleh Rasulullah itu sendiri sebagai tiga peran tadi ya, tiga peran tadi itu. Pemimpin ya, kemudian nabi,
kemudian qadhi ya, qadhi seperti itu. Oke, kalau ada yang lain? Pak, Oke, silakan Pak. apa saja macam-macam sengketa yang ada? Apa atau macam-macam sengketa yang ada. Oke, kalau ada yang mau bisa menjawab, monggo silakan. Ada yang masih ingat apa sih sengketa itu gitu? Apa sih macam-macamnya? Ada? Nah, nanti direview lagi ya Bapak sekalian ya. Paling tidak Bapak sekalian ada 3 sengketa yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah sengketa itu berbentuk wan prestasi. Wan prestasi. Ini kalau berbicara di dunia perbankan atau lembaga keuangan syariah ya Bapak sekalian, paling tidak ada 3 sengketa yang sering terjadi. Yang pertama adalah wan prestasi. Wan prestasi itu dasar katanya adalah prestasi. Jadi kalau ada tambahan wan, berarti orang tersebut tidak melaksanakan prestasinya. Prestasi itu apa Bapak sekalian? Prestasi itu adalah kewajiban. Jadi kalau ada orang yang dia dibebani tanggung jawab, yang dibebani kewajiban tapi tidak melaksanakan, maka di situ muncul sebuah sengketa. Kita di dalam diri kita ada hak dan kewajiban. Haknya kita itu adalah diberikan orang lain, tapi kewajiban kita melaksanakan sesuatu menjadi hak orang lain. Tapi ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, disitulah kita masuk kategori wan prestasi. Kalau di dunia perbankan contohnya, wan prestasi itu adalah ketika nasabah atau anggota Bapak sekalian ya, anggota BMT, KSPPS itu ketika melakukan pembiayaan 1 bulan ngangsur, 2 bulan ngangsur, 3 bulan gak ada kabar. Itu wan prestasi itu. Ngemplang, kalau orang Jawanya ngemplang ya. Kemudian sengketa yang kedua itu perbuatan melawan hukum. Maksudnya apa Bapak sekalian? Ketika hukum yang ada yang sudah dilegalkan kemudian tidak dipakai, justru memunculkan sebuah hukum yang baru Bapak sekalian ya, memunculkan hukum yang baru, disitulah sengketa itu muncul dari kategori perbuatan melawan hukum. Ini yang sering terjadi dari perspektif industri. Ketika membuat kontrak, praktisi itu seringkali lepas dari pencermatan. Karena saking banyaknya orang mengajukan pembiayaan, akadnya banyak sekali, lepas itu dari pencermatan. Yang harusnya akadnya adalah mudharabah, tapi yang tercantum dan ditandatangani itu akadnya musyarakah. Itu kan sudah berbeda tuh. Nah, ketika itu terjadi, disitulah masuk sengketa nanti. Sengketa itu masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Nah, ada 2 hal ini Bapak sekalian yang sering terjadi ya, yang sering terjadi di dunia perbankan atau lembaga keuangan syariah. Nah, ini kan nanti kita akan Bapak sekalian akan selalu mendapati hal itu. Jadi macam-macam sengketa yang paling muncul sering itu adalah 2 itu. Jadi seperti itu Mbak. Jadi macam-macam sengketa itu nanti akan kita pelajari lagi, review ulang lagi terkait materi kita sebelumnya. Nah, hari ini kita berbicara yang kedua Pak Mas Karya. Mohon maaf ini ya. Nah, kita berbicara poin yang kedua. Oke, baik. Tadi sudah kita sampaikan bersama Mas dan Mbak sekalian, penyelesaian sengketa sebelum Islam hadir ya, atau sebelum Nabi hadir dan setelah Rasulullah hadir. Nah, konteks materi kita hari ini adalah konteks keindonesiaan. Jadi kita akan melihat sejauh mana penyelesaian sengketa yang ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, kalau dari segi bagian kita lihat ini Bapak sekalian ya, ada 3 bagian besar nih. Dari sisi kanan, tengah sama kiri gitu. Tapi secara umum Bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang penyelesaian sengketa ya, penyelesaian sengketa di Indonesia itu ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama adalah faktor litigasi atau penyelesaian dari pendekatan litigasi. Itu jalur hukum legal, harus diajukan lewat gugatan, nanti diproses di pengadilan sampai putusan, atau dari segi non litigasi. Non litigasi itu di luar pengadilan. Nah, yang di sisi ini Bapak sekalian, yang di sisi ini itu adalah jalur litigasi. Semua ini adalah jalur pengadilan. Ya, di Indonesia itu ada
4 pengadilan, ya. Ada 4 pengadilan yang dikenal di Indonesia. Ada pengadilan agama, ada pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Terus pertanyaannya, kalau sengketa perbankan syariah atau sengketa ekonomi syariah itu masuk kewenangan yang mana sih, kan gitu? Apa semua bisa dimasukkan? Enggak, Mbak Mas kalian. Jadi sengketa ekonomi syariah itu masuk kewenangan absolut di pengadilan agama. Dalam undang-undang dalam pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama menyebutkan kewenangan terbaru pengadilan agama adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu kalau diturunkan sangat banyak sekali, Mbak Mas kalian. Ada pegadaian syariah, ada asuransi syariah, ya. Kemudian ada pasar modal syariah dan sebagainya. Nah, ketika ada sengketa di dalam itu, termasuk prestasi ya tadi ya, termasuk perbuatan melawan hukum, maka ketika penyelesaian sengketanya itu dipilih di jalur pengadilan, maka yang harus diajukan gugatannya adalah masuk kategori pengadilan agama. Bisa enggak masuk ke pengadilan umum? Bisa enggak tuh, Mbak Mas? Enggak bisa. Jadi pertanyaannya, Mbak Mas kalian, kalau ada sengketa perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, itu harus diajukan kemana? Karena itu menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Boleh enggak? Bisa enggak dia diajukan ke pengadilan umum? Enggak bisa. Karena ekonomi syariah dia masuk kategori absolut kewenangannya ke pengadilan agama. Pengadilan umum punya kewenangan sendiri, pengadilan militer punya kewenangan sendiri, pengadilan tata usaha negara punya kewenangan sendiri. Kalaupun panjenengan memaksa, kalau kita memaksa nih Mbak Mas kalian, saya bersengketa nih antara nasabah dengan bank syariah, saya pengen mengajukan pengadilan umum, bisa enggak? Bisa diterima, tapi setelahnya ditolak, tidak diproses. Karena apa? Hakim akan menilai ini bukan kewenangan saya untuk mengadili. Hakim akan menilai adalah ekonomi syariah murni dia kewenangan absolut pengadilan agama. Nah, sisi kanan inilah yang kita sebut dengan jalur litigasi, Mbak Mas kalian. Jalur litigasi. Nah, yang di sisi kiri ini, Mbak Mas kalian, ini jalur non litigasi di luar pengadilan. Jadi tidak melalui gugatan formal sebagaimana litigasi, tidak disidangkan secara formal sebagaimana ada hakim di dalamnya. Tapi Bapak sekalian, nafas dari non litigasi ini adalah penyelesaian sengketa dengan jalur kekeluargaan. Ya, jalur kekeluargaan, win-win solution, sama-sama menang. Kalau posisi yang litigasi, Mas. Nah, oke. Kalau jalur litigasi ini Mbak Mas sekalian, ini nanti keputusan akhirnya ada yang menang, ada yang kalah. Kan gitu. Siapa yang punya bukti kuat dan hakim menilai dia kuat, diputus dia menang. Berarti yang satu kalah. Ketika yang satu kalah, dia tidak terima. Karena bisa jadi dia juga punya bukti yang kuat tapi dinilai hakim tidak kuat. Akhirnya apa Bapak sekalian? Permasalahan yang muncul di ekonomi itu akan terus muncul menjadi permasalahan antara nasabah dengan pihak industri. Tidak selesai karena saling menggugat. Berbeda posisinya ketika di sini Bapak sekalian. Di sini jalur kekeluargaan, ada konsultasi, ada mediasi, ada negosiasi, konsiliasi, penilaian ahli. Jadi ada jalur kekeluargaan yang hasilnya nanti adalah win-win solution Bapak sekalian. Sama-sama menang. Ya, bagaimana solusi itu dirumuskan bersama oleh pihak yang berperkara. Gitu. Jadi tidak menang kalah. Kalau menang kalah ya kalah mesti dendam. Kan gitu. Yang menang walaupun dia tidak sombong tapi dikira mesti sombong, kan gitu. Akhirnya ada rasa tidak puas. Tapi kalau yang di sisi kiri ini Bapak sekalian, jalur non litigasi itu adalah jalur di mana penyelesaian sengketa itu dicari sama-sama menang di antara kedua belah pihak. Kalau di Indonesia, jalur non litigasi ini dilembagakan di yang tengah ini, Bapak sekalian. Ada BANI, ada Basarnas, kemudian ada BAPMI. Yang notabene namanya diambil garis besar dengan arbitrase syariah seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini?
Cukup ya? Kalau tidak ada, saya berikan tugas untuk minggu depan. Silahkan nanti dicari perbedaan dan persamaan ya. Antara apa sih konsultasi itu? Mediasi, negosiasi, konsiliasi. Jadi ada perbedaannya di situ. Dan ada juga persamaannya. Nah itu nanti menjadi tugas panjenengan ya Mbak Mas. Dan nanti kita akan review lagi untuk pertemuan yang akan datang. Oke? Mengerti ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.